Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelam Siti Putri dengan NIM 333220029 dari kelompok 19 Praktikum PPM. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penyelesaian dari tugas mingguan Praktikum PPM. Nah, ini adalah soalnya nomor satu, yaitu sebuah tanaman hasil produksi PT Siko diukur 5 kali setiap harinya selama 8 hari berturut-turut. Spesifikasi untuk tanaman tersebut adalah tingginya tanaman harus berada dalam rentang 50 kurang lebih 0,5 cm. Proses ini telah dikonfirmasi terkendali secara statistik. Hasil pengukuran terdapat pada tabel berikut. Ini salah ya, ini harusnya ini subgrupnya 8 dan ini apa sih namanya ini yaitu 5 ya. Jadi kan 8 hari berturut-turut. Berdasarkan proses dan data hasil pengukuran yang dapat oleh PT Siko, maka lakukan analisis kapabilitas untuk proses tersebut. Yang pertama adalah berapa nilai CP, CPK, dan CPM. Interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Berikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Kita menyelesaikan soal ini menggunakan software RStudio dan tabel-tabelnya ini, tabelnya akan dipindah akan di akan dipindahkan ke file Excel. Untuk sintaksnya, pertama kita mengaktifkan package dulu yang sudah kita install dari modul sebelumnya. Kita aktifin aja. Udah aktif, lalu kita menginput Excel-nya. Udah ada input, udah ada di sini juga. Lalu kita ini USL-nya kan, nah di soal kan tadi targetnya 50 kurang lebih 0,05. Jadi dalam grafik itu kan 50 di tengah, dan yang kanan itu USL ditambah 0,05, dan yang kiri itu LSL dikurangi 0,05 dengan target 50. Terang aja. Lalu kita menghilangkan kolomnya. Nah, udah. Lalu dari itu kita menguji kenormalan dengan sinteks seperti ini. Kita menguji kenormalan dari subgrup dari apa menguji kenormalan satu per satu, X1, X2, X3 sampai X5. Kita uji kenormalannya. Oh ya, ini tinggalan ini biar lihat hasilnya. Nah, ini adalah uji data normalnya, W-nya itu 0,945 dengan p-value-nya itu 0,05109. Nah, kita membuat peta kendali QCC data tinggi tanaman dengan tipe X-bar, title-nya X-bar chart PT Siko 029, itu NIM belakang. Seperti ini peta kendalinya dari PT Siko. Kita menghitung kapabilitas prosesnya dengan spek limit LSL dan USL. Targetnya kita uji aja. Nah ini kelihatan di sini ya, ada CP, CPK, CPM-nya. Ini USL-nya, SL-nya, CPU-nya itu value-nya, CP-nya itu value-nya 0,7383, CPU-nya 0,7126, CPK-nya 0,7126, dan CPM-nya 0,7362. Ya, hasilnya dari CP-nya 0,7384. Nah, dari soal nomor 2 itu, yang ke B itu interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Dari nilai CP-nya kan 0,07383. Nah, dia itu masuk ke nilai CP yang kurang dari 1. Maka proses itu tidak memenuhi spesifikasi.
Jadi dia itu tidak memenuhi spesifikasi dan memenuhi spesifikasi atau potensial uncapable. Nah, jawab pertanyaan ketiga yaitu berikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Kan tadi kan CP-nya kurang dari satu ya. Jadi uh, jadi tindakan yang harus dilakukan itu adalah pengendalian proses sangat ketat, pemisahan produk bisa lalu rework dan lain sebagainya. Itu nomor satu ya. Kita lanjut ke nomor dua. Nah, ini soalnya salah ya. Kita lihat aja di sini di tabelnya. Nah, Nadia dan Mega ini ditugaskan mengukur ketebalan komponen. Terdapat tiga komponen, yaitu ada komponen X, Y, dan Z. Nah, setiap komponen itu diukur sebanyak 3 kali. Dengan hasilnya sebagai berikut. Ini 3 kali, ada 3 komponen X, Y, Z, dan ada 3 kali percobaan. 3 kali percobaan ya. Berdasarkan data hasil Berdasarkan data hasil pengukuran yang dapat oleh kedua inspektor, lakukan analisis indeks KG, RNR, hasil pengukuran tersebut. Nah, kita Nah, ini untuk pakai saintek software nomor 2, RStudio kita lagi. akan memisahkan data per inspektor per komponen. Ini Nadia dan Mega, ada XYZ dan Mega XYZ juga. Dengan komponennya masing-masing, kita run aja semuanya. Nah, ini hasilnya. Lalu kita akan menghitung range setiap kombinasi inspektor dan komponen yang disatukan dalam vektor. Nah, ini ada maksimal Nadia dengan pengukuran dan minimalnya masing-masing inspektor dan kombinasi. Kita run aja semuanya. Nah, itu ada hasilnya. Lalu kita akan menghitung rata-rata range untuk kombinasi inspektor dan komponen. Ini ada R-bar Nadia dengan min vector range 1-3 dan R-bar Mega dengan min vector range 4-6 dengan komponennya X, Y, Z. Kita run aja. Nah, begitu. Lalu kita akan menghitung grand min range dari nilai rata range tersebut. Dengan rumus saintek begitu, kita run aja. Nah, didapatkan hasilnya 0,07. Lalu kita akan menghitung rata-rata pengukuran per inspektor per komponen yang disatukan dalam vektor. Ini ada min Nadia pengukur sampai Z dan Mega sampai Z juga. Kita run aja semuanya. Nah, begitu. Lalu kita akan menghitung rata-rata dari nilai rata pengukuran untuk kombinasi inspektor dan kombinasi tertentu. Kita run aja untuk X-bar-nya itu. Nah, kita akan menghitung nilai rata pengukuran dengan rumus seperti itu. Lalu kita akan menghitung perbedaan antara nilai maksimum dan minimum menggunakan XDiff ya untuk perbedaan. Kita run, dapatkan hasilnya 0,05222. Lalu kita akan menghitung grand min dari rata tersebut dengan X. Nah, dapatkan hasilnya 100,0117. Kita akan menghitung nilai equipment variation atau disebut dengan EV. Nah, itu kan kita N-nya 3 dari jumlah trialnya.
Dan K-nya itu atau G sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Dari 3-nya itu jumlah komponen dan 2 itu jumlah operator. Nah, DEF itu dapatkan dari tabel MSA dengan N3 dan G atau G-nya 6. Dapatkan 1,731 getaran aja. Nah, kita akan menghitung EF-nya dengan RGM yang tadi dikali K1 yang tadi. Kita run. Dengan RGM-nya tadi, dengan K1 tadi, hasil tadi, kita run. Dapatkan hasil 0,0404394905. Lalu kita akan menghitung pressure variation dengan N-nya itu 3. Kebetulan sama, N jumlah komponen sama jumlah trialnya 33, jadi sama. Dan K atau G itu sama juga, jumlah komponen kali jumlah operator. Dan pastinya nilai DAF itu sama kayak yang tadi, 1,731, dilihat dari tabel MSA. Kita run aja. Kalau kita kan N-nya kan sama, yaitu 3 jumlah komponen, R-nya 3 jumlah trial. Kita run dulu biar nggak error. Nah, kita akan menghitung AV kuadrat dengan rumus XDIV dikali K2 pangkat 2 dikurangi EF pangkat 2 dibagi N kali R. AV kuadrat kita run aja. Dapatkan hasil 0,0007284556. Nah, kita akan menjadikan nilai AV kuadrat sama dengan 0 apabila nilai itu negatif. Kita nggak negatif ya, dan pasti sama hasilnya. Karena kita nggak negatif. Hitung AV dengan rumus SQRT AV kuadrat. Kita hitung aja. Dapatkan hasil 0,0269. Kita akan menghitung indeks RR. RR SQRT AV kuadrat ditambah FV kuadrat ditambah AV kuadrat dengan print RR dikali 100. Nah, dapatkan hasilnya 4,861864. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan dalam tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.